Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH, Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Ibu Diakon Mary Susianti sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua Diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Bapak Budi Alfianto yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian. Saudari Adeline Febriana dan Saudari Bapak Agustinus Semayo selaku operator sound system, Bapak Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang Jumat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita Jumat hari ini, Minggu 31 Maret 2024 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Senin 1 April 2024 waktu pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Paskah kedua sebagai berikut. Petugas mimbar, penetua diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3, pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Bapak Penetua Yuberi Ejumben, song leader Saudari Gresela dan Saudari Adeline Febriana, pemain keyboard atau musik Saudari Bethesda Monica, liturgi tata ibadah Paskah kedua. Nas Alkitab pembacaan Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai ayat 28. Nas khotbah Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita Jumat yang sudah dibagikan. Berita pengan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Persembahan kolekte sekolah hari Minggu berjumlah Rp72.000. Ulang tahun ke-62 Bapak Tangkenyan ST berjumlah Rp200.000. Ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 1 sudah dilaksanakan. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan 2 dan 3 minggu ini kosong. Akan dilaksanakan ibadah sesi pelayanan Bapa atau SPB yaitu pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 waktu pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Liturgus Bapak Yuram Pelta, pemain musik atau keyboard Saudara Martino Lukas Unihin, song leader Bapak Diakon Redia Pili. Nas Alkitab Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 23. Diundang Bapak-bapak SPB warga Jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah sesi pelayanan perempuan atau SPPR yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore. Tempat Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Ibu Betty, keyboard atau pemain musik Saudara Martino Lukas Unin, song leader Ibu Berline. Nas Alkitab Daniel pasal 2 ayat 24 sampai ayat yang ke-49. Diundang ibu-ibu SPPR warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja
Pemuda atau SPRP, yaitu pada hari ini Minggu tanggal 31 Maret 2024 pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Tempat Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Vivin Widya Kuswara. Doa syafaat Griselda Desmonda. Doa persembahan Misal Beit SI. Pendamping Pendeta Desi Natalia STH. Metode gen keyboard belum ditentukan, song leader belum ditentukan. Nas Alkitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 12, Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Diundang remaja pemuda SPRP warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan diteguhkan dan diberkati nikahnya pasangan yang berbahagia, yaitu I Gede Iksan Sosiawan, anak dari Bapak Iketut Sutama dan Ibu Ramnia Sali, dengan Sofia Eva Agustin, anak dari Bapak Yusef dan almarhumah Ibu Ariasi, yang akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 27 April 2024 waktu pukul 9 WIB, tempat Gereja Betania GKE Barimba. Akan diteguhkan dan diberkati nikahnya pasangan yang berbahagia, yaitu Williamson, anak dari Bapak Wasada E. Uda dan Ibu Ernawati A. Salam, dengan Pinta Melianti, anak dari Bapak Ehi Korintus dan Ibu Yane, yang akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 waktu pukul 9 WIB, tempat Gereja Betania GKE Barimba. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah Paskah ke-1. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 89 dan pada bait kita nyanyikan bersama-sama pada bait pertama dan ketiga. Pada bait yang ketiga, sidang Jumat, sekalian kami undang untuk berdiri. Yang
kita habiskan ibadah ini, ibadah hari Paskah ini jadi dalam nama Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sesungguhnya Yesus Kristus Amin. Dengarkanlah akan nas pembimbing dalam kita merayakan Paskah ini yang terdapat dalam Mazmur pasal 118 ayat 15 dan 16. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Kita sambut dengan menyanyi pelekat Kidung Jemaat nomor 91, bait 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa secara rohani menurut Yesaya pasal 64 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak. Bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian.
sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Bersama-sama, ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya, kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Saudara-saudara, jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Kita memuji memuliakan nama Tuhan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 202 bait yang pertama, ketiga, dan keempat. Pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap tata hadirat-Mu yang Maha Kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami boleh dihantarkan ke rumah gereja-Mu ini Tuhan, dalam keadaan sehat dan baik. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh merayakan Paskah pada hari Minggu pagi pada hari ini Tuhan. Terima kasih ada sukacita yang besar di dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit untuk kami dan kami beroleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan
kami boleh menjadi alat untuk memberitakan Injil-Mu di muka bumi ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, jika sebentar lagi kami akan membaca dan sebagian daripada firman-Mu, biarlah ya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu membuka hati pikiran kami sehingga kami boleh menerima firman ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Teguhkan dan kuatkan iman kami Tuhan, kami percaya Engkau selalu menolong kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, berita Paskah hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12. Dengan berikut keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersungsung, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan memoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan air upahnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya, seperti cara perenang mengembangkannya untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke atas tanah dan debu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Untuk menyambut berita Paskah, kita memuji muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Oh,
Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Haleluya 3 kali. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti SPH. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom. Selamat merayakan Paskah yang kita rayakan bersama dengan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia pada hari ini. Kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Dan firman Tuhan akan kita dengar, kita renungkan bersama dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita berdoa. Yesus telah mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga Ia bangkit dari kematian. Yang kebangkitannya kami rayakan pada hari ini, ketika kami merayakan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Kebangkitannya menjadi sumber pengharapan bagi kami setiap orang-orang yang percaya. Biarlah Tuhan Engkau melengkapi sukacita kami ketika kami merayakan Paskah hari ini, melewati firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja di tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami untuk bisa menghalangi kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jauhkan kami dari kuasa-kuasa yang jahat, kuasa kegelapan itu. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu ini dengan baik, mengimani yang kami dengar, dan kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, melewati hamba-Mu, kami siap untuk mendengar. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan judul Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain,
yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita patut bersyukur, bersukacita karena sekalian kita orang Kristen di seluruh dunia. Pada hari ini kita bersama merayakan Paskah, yang kita rayakan suatu peringatan akan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Bapak Ibu yang terkasih, jikalau Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah iman kekristenan kita. Jikalau Yesus hanya lahir dan hanya berhenti pada kematian saja, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Tetapi tidaklah demikian. Tuhan dalam rencananya untuk menyelamatkan manusia, ia tidak pernah gagal dalam rencananya. Melewati kematian Yesus di kayu salib, maka manusia yang berdosa ditebus dan diselamatkan. Dan melewati kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga dari kematian, membuktikan bahwa dia hidup, dia menang atas maut. Dan kita bukan menyembah Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, yang akan selalu hidup di sepanjang sejarah kehidupan kita. Ia ada dan ia terus bekerja dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus ini dalam keberimanan kita menjadi sumber pengharapan. Ketika Yesus bangkit mengalahkan maut, maka kebangkitan Yesus menjadi buah sulung bagi kebangkitan orang-orang mati. Sehingga kita percaya ada kehidupan setelah kematian, ada kebangkitan orang-orang mati. Dan ini kita juga imani kepada orang-orang yang telah pergi mendahului kita dalam kematian, bahwa mereka dalam kematiannya tidak pernah sia-sia, tetapi akan dibangkitkan untuk menerima kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal, yang tidak binasa. Dan inilah janji Tuhan bagi setiap kita orang percaya, bahwa kita akan menerima kehidupan yang kekal itu. Saudara-saudara, mengiringi peristiwa kebangkitan Yesus ini, ternyata tidak semudah apa yang kita pikirkan untuk bisa diterima tentang peristiwa kebangkitannya. Ada banyak orang yang masih tidak menerima apakah benar Yesus itu bangkit. Atau mungkin secara logika manusia menjawab, bagaimana mungkin orang yang sudah mati itu bisa hidup kembali. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat di dalam nas ini suatu tanda diberi melewati peristiwa kebangkitan Yesus, yang mana tanda itu diberi melewati kubur yang kosong. Itu pertama kita melihat ketika Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus, ia melihat batu yang menutup kubur itu sudah terbuka, dan ia melihat batu itu telah diambil dari kubur itu. Itu satu tanda mengiringi peristiwa kebangkitan Yesus. Kemudian juga kita melihat di dalam teks Alkitab ini, kain kapan dan kain peluh yang dikenakan ke mayat Yesus yang sudah mati itu ada di situ. Bahkan tersimpan dengan rapi di situ, tetapi mayatnya tidak ada. Yang ketiga, kita melihat bahwa orang-orang yang pergi ke kubur Yesus melihat peristiwa kubur yang kosong. Kain kapan dan kain peluh yang tadinya ada di situ, yang tadinya ada di
melekat di mayat Yesus, tiba-tiba ada di situ tapi mayatnya tidak ada. Mereka inilah yang menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Mari kita melihat yang pertama, kubur yang kosong. Maria melihat batu penutup kubur itu tidak ada. Artinya kubur itu kosong. Pikirannya secara manusia, ini pasti ada pencuri. Ada orang yang telah mengambil mayat Yesus. Dan apapun kecurigaannya, kelihatannya ia sangat terkejut, mungkin juga jengkel, panik di situ, bahkan hati yang masih gundah, hati yang sedih atas peristiwa kematian Yesus, hati yang gundah atas kenyataan bahwa tubuh Tuhan Yesus itu hilang. Sehingga respon Maria melihat itu, ia segera berlari menjumpai Simon Petrus dan Yohanes untuk memberitahukan apa yang telah terjadi. Sampai di sini Maria belum menyadari apa yang terjadi. Seandainya ia mengerti dengan benar, tidak ada yang lebih membahagiakan jika kita tahu bahwa orang yang kita kasihi telah bangkit dari kematian. Batu itu disingkirkan, bukan supaya Kristus yang telah bangkit itu bisa keluar dari kubur. Dengan kuasanya ia bisa menembus tembok ruangan yang tertutup sekalipun. Sehingga jelas ia tidak membutuhkan penyingkiran batu yang menutup pintu kuburnya itu. Kalau demikian, mengapa batu itu disingkirkan? Yaitu untuk menunjukkan bahwa kubur itu sudah ditaklukkan oleh kebangkitan Yesus. Dan supaya para perempuan dan murid yang datang menjumpai kubur itu bisa memasuki kubur itu dan melihat kenyataan ia telah bangkit dan mengalahkan maut. Kubur yang kosong menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus juga bersifat jasmani, bukan hanya rohani. Membuktikan dia hidup. Yang kedua, pakaian kematian telah ditanggalkan, yaitu dengan simbol kain kapan, kain peluh tadi. Setelah Petrus dan Yohanes sampai di kubur itu, mereka menjumpai kain kapan dan kain peluh yang sudah tergulung. Dan penulis kitab Yohanes ini menggambarkan keadaan yang teratur pada kubur pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa mayat Yesus bukan dicuri orang. Karena kalau demikian mereka pasti akan mengambil mayat Yesus beserta kain kapannya, atau merobek-robek kain kapan itu dan meninggalkannya di dalam kubur. Tetapi kenyataannya yang tertulis dalam Injil Yohanes ini, kain kapan itu tergulung dengan rapi, Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seorang tokoh William Barclay berpendapat bahwa kain-kain kapan itu tidak terurai dan berserakan. Kain-kain itu masih tetap dalam lipatannya. Itulah arti dari kata Yunaninya, kain pembungkus tubuh tetap di tempat tubuh itu tadi berada. Kain peluh untuk kepala tetap ada di tempat kepala tadinya berada. Inti dari lukisan tentang kain-kain itu ialah bahwa kain-kain itu tampaknya seperti tak pernah dilepaskan dari tempatnya. Kain-kain itu tetap berada di situ dalam lipatan aslinya, seolah-olah tubuh Yesus hanya menguap dan menghilang lepas dari kain-kain itu. Nah, apa yang terlihat itu tiba-tiba menembus masuk ke pikiran Yohanes. Ia menyadari apa yang telah terjadi. Dan dikatakan dalam nas ini, mereka melihatnya dan percaya. Ia percaya, bukan apa yang telah ia baca dalam kitab suci yang meyakinkan dia bahwa Yesus telah bangkit, tetapi karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Yesus telah bangkit.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya bahwa Tuhan hidup, itu respon murid-murid yang melihat kubur yang kosong dan kain kapan tadi. Siapakah orang yang tidak bersuka cita jika orang yang dikasihinya telah bangkit dari kematian? Tentu pertama sekali kita akan merasa takut. Kalau secara logika orang mati kok bangkit, jangan-jangan kita pikir ini hantu. Secara logika mungkin kita akan merasa takut. Namun kita lihat, segera ketakutan itu akan berganti dengan rasa sukacita. Demikian yang terjadi dengan para perempuan dan para murid di dalam teks Alkitab ini. Sekalipun hati mereka masih diliputi berbagai pertanyaan tentang peristiwa yang mereka lihat itu, namun sebuah pengharapan telah mulai tumbuh di dalam hati mereka setelah melihat kubur yang kosong dan kain kapan dan kain peluh yang tergulung rapi. Banyak orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Ada golongan yang percaya bahwa kebangkitan Yesus hanya bersifat rohani saja, tidak secara jasmani. Katakanlah golongan gnostik atau saksi Yehova yang tidak percaya kebangkitan Yesus. Nah, dalam perikop ini jelas sekali kita menyaksikan iman Yohanes yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, sekalipun pada saat itu dia belum melihat wujudnya. Yohanes percaya Tuhan Yesus telah bangkit berdasarkan fakta bahwa kubur telah kosong dan kain kapan serta kain peluh yang ditinggalkan di sana. Sehingga dari peristiwa kebangkitan Yesus yang disaksikan oleh perempuan dan para murid dalam teks Alkitab ini, mau mengajak kita yang merayakan Paskah hari ini, bahwa yang mau dikatakan kepada kita orang Kristen, bukan menyembah Tuhan yang mati. Kita menyembah Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan kematian. Kita harus percaya bahwa Dia tetap hidup dan tetap berkuasa sampai detik ini dalam kehidupan kita. Segala peristiwa tentang Tuhan Yesus yang dikatakan kepada kita dalam Alkitab tidak akan pernah bisa kita terima kalau berdasarkan logika kita. Tetapi segala perkara yang dilakukan oleh Yesus yang tertulis dalam Alkitab hanya bisa kita terima dalam iman. Termasuk peristiwa Ia yang bangkit dari kematian. Sehingga kita hidup oleh iman. Kita memiliki pengharapan karena iman kita. Kalau kita tidak punya iman, bagaimana kita bisa mengimani, mempercayai Tuhan itu ada dalam hidup kita? Karena itu merayakan Paskah yang kita rayakan hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus beriman kepada Dia yang telah mati dan bangkit dari kematian. Dan Ia hidup di sepanjang kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang meski tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi Ia hadir dengan Roh Kudus-Nya. Sehingga dengan mempercayai bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita, kita pun juga dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, kita tidak sendiri. Ada Tuhan, Bapak Ibu. Ada Tuhan yang siap sedia menolong kita dan memberikan hikmat bagi kita. Pun ketika kita harus meninggalkan dunia yang fana ini, kita masih hidup dalam dunia yang fana. Pada saatnya kita akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Dengan kebangkitan Yesus, kita pun percaya itu merupakan jalan yang diberikan oleh Tuhan, bahwa setelah kematian kita pun kita akan dibangkitkan untuk datang menuju
rumah Bapa, kehidupan yang kekal. Saudara Bapak Ibu, pakaian kematian itu telah ditanggalkannya untuk memberi kehidupan yang baru bagi orang percaya yang mengasihinya, sehingga kehidupan setiap orang percaya semakin dibaharui hari demi hari sampai hari kedatangannya. Kita hidup baru. Karena itu sering disimbolkan, diidentikan kalau Paskah itu ada telur Paskah. Kita hayati makna telur itu. Telur Paskah, hidup baru. Itu maknanya. Ini tradisi gereja tentang telur Paskah. Nah, memaknai Paskah di tahun ini kita diajak untuk semakin memperbaharui diri kita, tingkah laku, perkataan, pikiran dan perbuatan kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang berkenan pada kehendak Tuhan. Mari kita tanggalkan pakaian kematian yang selama ini menyelubungi kita, tetapi kita kenakan pakaian kehidupan yang telah diberikannya. Jika selama ini pikiran-pikiran kita, hidup kita selalu penuh dengan dosa, pikiran-pikiran kotor dan merusak, maka biarlah dalam momen Paskah ini kita jadikan pikiran kita, hidup kita baru di dalam Tuhan. Jikalau selama ini kita jauh daripada Tuhan, tetapi biarlah di momen Paskah ini kita dibawa untuk hidup dalam persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Selamat merayakan Paskah. Selamat merayakan hidup baru di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Merespon firman Tuhan tadi, kita memuji Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat nomor 255 sebelum kita menaikkan doa syafaat. Firman-Mu ku pegang selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di momen kami merayakan Paskah ini, biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Sebab Tuhan telah menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami, melewati kematian-Mu di kayu salib, yang menebus dan menyelamatkan kami yang berdosa. Dan Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, sehingga maut itu telah ditelan oleh hidup. Hai maut, di manakah sengat-Mu? Sengat maut telah ditelan oleh kehidupan, melewati kebangkitan Yesus Kristus.
sehingga maut itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan lagi bagi kami, tetapi ada kehidupan setelah kematian. Sebab Yesus Kristus telah menjadi buah sulung bagi kebangkitan orang-orang mati. Sehingga inilah yang menjadi pengharapan kami di dalam Yesus, bahwa kami akan menerima suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal, yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam merayakan Paskah ini iman kami dikuatkan, diteguhkan. Kami tidak ragu-ragu mengenal dan menyembah Tuhan di dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Demikian kami pun yakin dan percaya, apapun yang terjadi, apapun yang menerpa hidup kami di dalam dunia ini, kami punya Tuhan yang selalu ada setiap saat, setiap waktu, mau menolong kami dalam keluhan, dalam pergumulan penderitaan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kasih-Mu yang besar, luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan berbagai pergumulan hidup kami tinggal di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, apalagi kekuatan dari kuasa-kuasa yang lain di luar kuasa Tuhan. Tapi hanya kuasa-Mu saja yang kami andalkan. Dan hari-hari hidup kami Tuhan pelihara. Sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di masa-masa yang akan datang. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan akan menyatakan apa yang baik. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, biarlah di momen kami merayakan Paskah, meskipun dengan segala situasi kondisi hidup kami, Tuhan dengan kuasa-Mu memberikan sukacita, damai sejahtera dalam hati kami, sehingga kami boleh melangkah dalam iman dan menatap hari esok yang penuh dengan harapan. Kami berdoa, biarlah Tuhan hadir dalam setiap keluarga rumah tangga kami, menolong, menopang kami, memampukan kami melaksanakan setiap peran tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga. Juga tugas tanggung jawab, usaha, pekerjaan yang boleh Tuhan percayakan untuk kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami dapat melakukannya dengan baik, dengan sukacita, dalam rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan. Dan kami pun tidak lupa bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat, sehingga hidup kami ini penuh kelimpahan, tidak berkekurangan. Ada banyak cara Tuhan untuk mencukupi kami dengan berbagai kebutuhan hidup yang kami perlukan. Tuhan, kami juga punya banyak rencana, impian dan harapan. Kami serahkan dan letakkan semua ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan yang baik untuk setiap rencana, impian dan harapan kami. Anak cucu kami diberkati. Mereka yang saat ini tengah berjuang dalam hidup mereka untuk meraih cita-cita mereka. Mereka yang saat ini duduk di bangku pendidikan, perkuliahan. Biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu Engkau menolong mereka, agar mereka tetap bertekun, rajin belajar, bertekun meraih cita-cita, tidak mudah putus asa dalam menggapai cita-cita mereka. Lebih-lebih jadikan anak cucu kami menjadi anak yang takut kepada Tuhan, sejak kecil mengenal Tuhan, sampai mereka dewasa. Mereka terus dapat memelihara iman mereka di dalam Yesus Kristus. Juga kami sebagai orang tua, berikanlah kami hikmat dan kemampuan, agar kami boleh menjadi contoh teladan iman yang baik bagi generasi-generasi kami. Di tengah-tengah berbagai keterbatasan kami sebagai orang tua, Tuhanlah yang menyempurnakannya untuk kami. Dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja melewati peran dan tanggung jawab kami masing-masing. Ya Tuhan, kami serahkan juga mereka yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Jamahan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Tuhan memulihkan, Tuhan menjamah. Secara khusus kami berdoa bagi
Rudi Hendra Kusuma yang masih dalam tahap pemulihan pasca operasi. Tuhan juga menolong dia, memampukan dia untuk tetap kuat sabar dalam menghadapi berbagai peristiwa demi peristiwa dalam hidupnya dan keluarganya. Kami percaya keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan. Hal-hal yang baik akan Tuhan nyatakan bagi keluarga ini. Juga kami berdoa bagi Bapak Widodo yang juga pasca operasi dalam tahap pemulihan. Biarlah jamahan Tuhan terjadi atas hidupnya dan keluarganya. Tuhan memulihkan keluarga ini dengan kuasa-Mu. Tuhan memberikan yang terbaik baginya. Lebih-lebih memberikan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera yang boleh mereka rasakan dan nikmati meskipun perjalanan hidup yang mereka alami tidaklah hal-hal yang mendatangkan sukacita, tetapi di dalam Tuhan mereka tetap dapat bersyukur, bersukacita atas kebaikan Tuhan. Pulihkanlah keadaan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi Bapak Tangkenyan yang berulang tahun ke-62. Tuhan melengkapi sukacita, damai dan berkat dalam hidupnya. Melewati pertambahan usia, semakin bertambah hikmat Tuhan dalam hidupnya. Bahkan juga kemampuan baginya dalam memimpin seluruh anggota keluarga dan memberikan contoh dan teladan iman bagi seluruh anggota keluarga. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga persekutuan jemaat-Mu, secara khusus jemaat Barimba. Berkatilah jemaat ini, segenap keluarga rumah tangga masing-masing. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati juga persekutuan yang ada, agar persekutuan ini tetap kuat dan boleh menunjukkan terang kemuliaan Tuhan. Bagi kami hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaat-Mu, melayani Tuhan, baik kami pendeta, penetua diakon, pikaris, penginjil, TKS, siapapun yang melibatkan diri dalam pelayanan untuk Tuhan. Berkati kami Bapa dalam tugas pelayanan, meskipun tugas pelayanan yang dipercayakan ini bukan sesuatu yang mudah untuk kami lakukan, tetapi dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, kami dapat mampu melakukan itu karena Tuhan yang memanggil dan mengutus kami untuk bekerja di ladang Tuhan. Dan biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi keluarga rumah tangga kami. Dan melewati pelayanan kami, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apapun yang kami lakukan, tidak ada pelayanan yang besar maupun kecil di hadapan Tuhan. Semuanya berharga di mata-Mu ya Tuhan. Setiap penata layanan yang ada di gereja-Mu, baik itu tingkat majelis sinode, resort, maupun juga majelis jemaat, dengan program-program pelayanan, maupun juga program pembangunan secara fisik, pembangunan gereja dan apapun itu, semuanya dapat terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan memakai kami semua, terlebih juga panitia pembangunan gereja baru. Tuhan pakai mereka dengan kuasa-Mu agar dapat melaksanakan tugas pelayanan yang mulia ini dengan baik. Dan juga jemaat Tuhan yang dengan penuh sukacita terus mendukung pelayanan jemaat, baik itu melewati dana, persembahan syukur, perpuluhan maupun apapun yang mereka berikan, kolekte, semua yang diberikan itu berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Bahwasanya dengan memberi kami tidak berkekurangan, tetapi kami selalu berkecukupan di dalam Tuhan. Maupun juga jemaat-Mu yang memberikan ide, pemikiran, bahkan juga tenaga, mendukung setiap pelayanan yang ada di jemaat. Biarlah kami boleh memberi yang terbaik dari apa yang ada pada kami dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Juga kami berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini nanti akan ditahbiskan ke dalam jabatan penetua dan diakon. Tuhan, kami percaya Engkaulah yang memanggil mereka, Engkaulah yang memakai mereka untuk menjadi hamba Tuhan dalam jabatan gerejawi sebagai penetua dan diakon. Tuhan, kuatkan mereka untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab panggilan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka, dan melewati pelayanan yang akan mereka lakukan untuk Tuhan, untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah setiap pelayanan yang dilakukan. Lebih-lebih berikan keteguhan hati dan iman untuk mereka bisa menyambut berkat Tuhan atas pentahbisan penetua dan diakon ini.
Terima kasih Bapa, kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami, juga para pemimpin kami, juga untuk keadaan dunia ini. Pulihkanlah keadaan bangsa dan negara dan dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saatnya kita akan bersama jemaat menyaksikan ada 2 orang Bapak dan Ibu yang akan ditahbiskan ke dalam jabatan penetua dan diakon. Untuk khusus nantinya mereka akan bertugas melayani di lingkungan pelayanan 1. Sementara Sekretaris Majelis Jemaat akan membacakan surat keputusan dari Resort Kapuas Seberang, dan juga Bapak Ibu yang akan ditahbiskan nanti mempersiapkan diri. Kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 407, bait yang ketiga. Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami tadi, bait yang ketiga. Tuhan Gembala walau hina bercela, yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebelum dilakukan pentahbisan untuk saudara kita Bapak Budi Alpianto SPD dan Ibu Merisa, terlebih dulu saya akan membacakan surat keputusan Majelis Resort GKI Kapuas Seberang. Surat keputusan Majelis Pekerja Harian Resort GKI Kapuas Seberang nomor 026/MPHR GKE KS CAP /03/2024 tentang pengganti antar waktu atau PAW penetua dan diakon Majelis Jemaat GKI Barimba periode 2022-2027. Membaca surat MPH Jemaat GKI Barimba nomor 038/MPH G GKE BRA U.2 Romawi /03/2024 Maret 2024 perihal mohon untuk diterbitkan SK dan pentahbisan penetua dan diakon periode 2022-2027 menimbang 1. Bahwa hasil keputusan sidang 2 Majelis Jemaat GKI Barimba tanggal 24 Februari 2024 yang menetapkan
pengganti antar waktu atau PAW untuk komposisi penetua dan diakon periode 2022-2027 mengingat 1. Tata Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE. 2. Peraturan GKE nomor 10 tahun 2022 tentang jabatan penetua dan diakon Gereja Kalimantan Evangelis. Pasal 8 tentang peneguhan, ayat 6 tentang penetapan bagi pengganti antar waktu atau PAW. Karena ada yang berhenti, tetap mengundurkan diri, berpindah tugas, diberhentikan dan meninggal dunia, dilaksanakan dalam sidang majelis Jumat dan diteguhkan dalam ibadah minggu dengan liturgi khusus. Memperhatikan 1. Surat keputusan MPH Sinode nomor 425 tahun 2021 tentang komposisi dan personalia Majelis Pertimbangan, Majelis Resort dan Badan Pengawas Perbendaharaan Resort GKI Kapuas Seberang periode 2021-2026. 2. Kepentingan pelayanan dan pembinaan warga gereja dalam Jemaat GKI Barimba memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat dan sahkan Merisa pengganti antar waktu atau PAW sebagai penetua dan Budi Alpianto SPD pengganti antar waktu atau PAW sebagai diakon Majelis Jemaat GKI Barimba periode 2023, 2022, 2027. Kedua, kepada penetua yang sudah bertugas di Majelis Jemaat GKI Barimba diucapkan terima kasih atas segala bentuk pengabdian dan pelayanan selama ini. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan peneguhan dan pentahbisan. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Kelima, bila mana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Barimba pada tanggal 26 Maret 2024. Majelis Pekerja Harian Resort GKI Kapuas Seberang, Ketua Pendeta Oktavianti STH, Sekretaris Penetua Timotius, ditandatangani dan dicap. Tembusan yang terhormat MPH Jemaat GKI Barimba di Barimba. Kedua, simpanan. Demikian surat keputusan ini kami bacakan kepada kedua saudara kita, Bapak Budi Alpianto SPD dan Ibu Merisa, kami persilakan untuk maju ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saudara akan menerima pentahbisan ke dalam jabatan penetua dan diakon, maka dengarkanlah akan nasihat yang menuntun saudara dalam melaksanakan tugas dan pelayanan. Oleh karena saudara-saudara telah menerima suatu tugas pelayanan di dalam jemaat, maka hendaklah saudara mendengar firman Allah tentang pelayanan gereja. Allah adalah Allah yang suka akan ketertiban. Ia bukan Allah yang suka pada kekacauan. Oleh sebab itu, hendaklah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan gereja atau jemaat dilakukan dengan tertib dan teratur. Ada bermacam-macam karunia dari Roh Allah, tetapi semuanya diberi oleh Roh yang satu. Ada berbagai-bagai cara mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi yang memberikan kekuatan untuk itu kepada setiap orang adalah Allah yang satu juga. Pada tubuh yang satu ada banyak anggota, tetapi masing-masing tidak sama tugasnya. Begitu juga kita merupakan satu tubuh yang kepalanya adalah Yesus Kristus. Saudara masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda dari Allah. Sebab itu, sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah saudara menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Orang yang mempunyai karunia untuk mengabarkan berita dari Allah haruslah mengabarkan berita dari Allah itu menurut kemampuan yang ada padanya.
Orang yang mempunyai karunia untuk menolong orang lain harus sungguh-sungguh menolong orang lain. Orang yang mempunyai karunia untuk mengajar harus sungguh-sungguh mengajar. Orang yang mempunyai karunia untuk memberi semangat kepada orang lain harus sungguh-sungguh memberi semangat kepada orang lain. Orang yang mempunyai karunia untuk memimpin harus sungguh-sungguh memimpin. Orang yang mempunyai karunia untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain harus melakukannya dengan senang hati. Karena itu kita berusaha supaya Allah diagungkan dalam segala sesuatu. Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah kepala gereja memanggil kita ke dalam pelayanannya. Oleh sebab itu hendaklah kita menyadari akan karunia atau kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara dipanggil untuk suatu pelayanan yang istimewa dan akan diteguhkan melalui pentahbisan pada hari ini ke dalam jabatan penatua dan diakon. Oleh sebab itu, dengarlah bagaimana tugas para panatua dan diakon. Sebagai orang yang bekerja sama dengan pendeta, hendaklah saudara berusaha supaya anggota jemaat hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Saudara-saudara ikut bertanggung jawab supaya anggota jemaat hidup sesuai dengan firman Allah, dan juga agar orang-orang muda diajar dalam pengetahuan dan takut akan Allah. Hendaklah saudara menyatakan belas kasihan terhadap orang-orang yang miskin, mereka yang sesat dan menderita. Usahakanlah agar kehidupan dan organisasi jemaat berjalan dengan tertib dan teratur, serta nama baik gereja terpelihara. Dalam hal mempertahankan kebenaran dan demi kebaikan bersama, saudara-saudara harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Usahakanlah supaya sebagai pemimpin di dalam jemaat, saudara dapat hidup sebagai teladan dan panutan dari warga gereja. Kelolakanlah keuangan dan harta milik gereja dengan baik dan setia. Ingatlah bahwa gedung gereja, perumahan dinas, dan tanah perwatasan gereja merupakan sarana kesaksian gereja. Oleh sebab itu harus terpelihara dengan baik. Usahakanlah agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan peraturan gereja. Karena saudara-saudara telah bersedia menerima tugas dan tanggung jawab sebagai penatua dan diakon, maka saat ini saya bertanya kepada saudara-saudara. Pertanyaan pertama, apakah saudara berjanji untuk melakukan tugas dan tanggung jawab saudara dengan setia menurut firman Allah dan sesuai dengan peraturan Gereja Kalimantan Evangelis? Yang kedua, apakah saudara berjanji untuk melayani Kristus dan gerejanya dengan tidak takut akan manusia, setia membaca Alkitab dan meminta doa, rajin mengikuti kebaktian jemaat, sehingga dengan demikian menjadi teladan yang baik bagi warga jemaat? Yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk memelihara dan menjaga nama Gereja Kalimantan Evangelis dalam kehidupan keluarga, bergereja, bermasyarakat, dan bernegara? Kalau demikian jawablah secara serentak, saya berjanji dengan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara telah menyatakan janji di hadapan Allah dan jemaatnya. Sekarang hendaklah saudara berlutut untuk mendapatkan peneguhan melalui pentahbisan bagi tugas dan tanggung jawab atas jabatan gerejawi yang saudara terima. Silakan berlutut.
Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memanggil saudara dan kami untuk melayani jemaatnya. Dialah yang memperlengkapi dan meneguhkan, bahkan memampukan saudara supaya dapat melakukan tugas saudara untuk kemuliaan nama Allah dan untuk pembangunan jemaatnya. Tuhan yang akan menolong saudara melakukan tugas panggilan pelayanan yang mulia ini. Amin. Hari ini Bapak Budi Alpianto telah ditabiskan ke dalam jabatan gerejawi sebagai Diakon Budi Alpianto SPD, dan Ibu Merisa telah ditabiskan sebagai jabatan gerejawi sebagai Penatua Merisa. Tuhan menolong dan memampukan saudara melaksanakan tugas dan pelayanan, dan secara hari ini akan memasangkan stola, simbol bahwa saudara berdua mulai hari ini boleh bergabung melayani bersama dengan seluruh penatua diakon yang ada. Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan dengan aplaus kita karena Tuhan telah memanggil saudara kita ini untuk ambil bagian dalam pelayanan, dan kepada Bapak Budi dan juga Ibu Merisa untuk berbalik menghadap ke jemaat. Inilah penatua diakon yang baru ditabiskan, selamat bergabung. Dan atas nama gereja saat ini kami memberikan nasihat kepada sidang jemaat. Anggota jemaat sekalian, hormatilah para penatua dan diakon karena tugas dan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Bantulah mereka dalam pelayanan, dukunglah mereka dalam doa, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan sukacita, dan kita sekalian bertumbuh dalam kedewasaan iman menuju kehidupan yang lebih sempurna di dalam Yesus Kristus. Silakan boleh kembali menghadap ke depan, Pak Budi. Mari Bapak Ibu jemaat, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memelihara gerejamu dan selalu memanggil orang-orang melayani pekerjaanmu. Tolonglah dan perlengkapilah para hamba-Mu ini. Bapak Budi Alpianto SPD sebagai diakon, Ibu Merisa sebagai penatua. Pimpinlah dan berikanlah kepada mereka Roh-Mu yang kudus, supaya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan sukacita untuk kemuliaan nama-Mu. Mampukan mereka memberitakan firman-Mu baik dengan perkataan maupun melalui teladan hidupnya. Sertailah mereka dalam melaksanakan tugas pekabaran Injil, pelayanan penggembalaan, sakramen, pengajaran dan pembinaan jemaat. Berilah mereka hikmat-Mu, sehingga mereka mampu mengatasi segala tantangan dan kesulitan. Teguhkanlah iman mereka, agar menjadi anak-anak-Mu yang setia dalam mengikuti seluruh kehendak-Mu. Berkatilah hidup mereka beserta seluruh keluarga mereka.
Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kami persilakan boleh duduk kembali ke tempat. Acara kita selesai. Selamat bergabung. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Namun sebelumnya dengarkanlah nas persembahan yang terambil dari Mazmur pasal 67 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Sebelum kita memberikan persembahan kita, marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mengiringi persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 bait yang pertama hingga yang seterusnya sampai persembahan kita selesai dikumpulkan. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbangsa bersyukur, kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya.
Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Bagaimana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nyanyian pengutusan. Kasih paling agung dari Tuhanmu, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Yang ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku.
serahkan hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Selamat merayakan Paskah. Dan untuk Bapak Diakon Budi Alpianto dan Ibu Merisa bisa nanti bersama berdiri di pintu gereja. Ada hari ini dilaksanakan perjamuan kudus ke rumah-rumah untuk orang sakit dan lansia yang dimulai pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore. Terima kasih. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaan